Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pertemuan yang ketiga. Ini mengingat kita tidak memungkinkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka, sehingga akan dibahas secara online materi ini. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas di kelas praktikum ya tentang materi ini. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kekurangan energi protein secara detailnya. Karena kan ada soal kasus yang sudah saya berikan juga untuk materi ini, jadi saya jelaskan sedikit saja tentang materi teorinya seperti apa. Jadi KEP sendiri atau kekurangan energi protein itu adalah masalah gizi buruk yang mana merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi atau panjang badan kurang dari 70% dari median atau nilai Z-score dengan atau tanpa adanya UDEM. Jadi KEP sendiri bisa dikategorikan juga menjadi KEP yang ringan, sedang, atau berat. Yang pada materi kali ini saya bahasnya lebih ke KEP yang sifatnya berat. Oke, biasanya memang disebabkan karena kurangnya asupan atau misalnya adanya penyakit-penyakit infeksi seperti itu. Nah, berikut adalah alur pelayanan anak gizi buruk. Yang harus diperhatikan adalah di mana di sini anak yang sudah dirujuk oleh puskesmas gitu atau misalnya posyandu terdekat. Di sini akan diperiksa secara klinis dan antropometrinya untuk dipetakan apakah dia masuk ke dalam kategori anak gizi buruk atau gizi kurang, dan apakah ada penyakit ringan atau berat yang menyertainya, seperti itu. Jadi misal ada kategori anak yang dia gizi buruk dan mempunyai penyakit ringan atau berat, dia akan dirawat inap. Dirawat inapnya nanti akan mengikuti tata laksana anak gizi buruk yang seperti apa. Lalu penyakit berat dan dia status gizinya kurang, maka dia juga akan dirawat inap gitu. Karena dari penyakitnya ini akan berimplikasi juga nanti ke gizinya akan makin buruk seperti itu. Tapi kalau misalnya anak dengan penyakit ringan dan dia gizi kurang, maka dia akan menjalani rawat jalan. Ya nanti akan dilihat lagi indikasi kepulangannya, apakah anak ini sudah bisa pulang dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan dipantau juga nanti sampai sekitar 4-5 bulan setelahnya di rumah itu seperti apa. Nah, ada tata cara pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa seorang anak itu gizi buruk atau tidak. Pertama adalah kita melakukan anamnesa awal dan lanjutan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan radiologi, juga analisis diet. Nah, ada yang disebut dengan gejala atau sign and symptom. Di sini ada marasmus. Dia akan tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit, wajahnya seperti orang tua, cengeng atau rewel, kulitnya keriput, jaringan lemaknya sangat sedikit, terus perutnya cenderung kayak cekung, ada iga yang menggambang, dan biasanya disertai dengan penyakit-penyakit infeksi. Sedangkan ada yang disebut dengan kwashiorkor, ini tampilan fisiknya lebih kayak agak lebih kelihatan gemuk, tapi padahal itu ternyata ada udem ya. Udem itu adalah penimbunan cairan di bawah kulit yang biasanya terjadi kepada anak kwashiorkor itu seluruh tubuh seperti itu. Terutama pada punggung kaki yang apabila ditekan itu tidak akan mudah kembali. Itu bisa dicirikan sebagai udem. Nah, wajahnya itu cenderung kayak membulat dan sembab, pandangan matanya sayu, rambutnya tipis cenderung kemerahan, perubahan status mentalnya cenderung kayak rewel, apatis, lalu ada otot yang mengecil, terus ada kelainan kulit berupa kayak bercak merah muda dan terkelupas yang disebut dengan crazy pavement dermatosis. Ada juga gabungan dari keduanya yang disebut dengan marasmix dan kwashiorkor. Ini tampilan fisik secara terlihatnya, jelasnya, marasmus tampilannya memang seperti kayak kurus aja ya, seperti tulang terbungkus kulit. Terus marasmix kwashiorkor keduanya jadi dia kurus tapi perutnya yang membuncit. Kwashiorkor dia lebih kayak ke udem tapi ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, untuk menegakkan diagnosa seorang anak itu gizi buruk atau tidak, kita harus melakukan anamnesa tadi. Kita lakukan screening terlebih dahulu, lalu pemeriksaan fisik berupa fisik klinis dan antropometrinya, BB, PB atau TB-nya, dan status gizinya. Kita petakan ke growth chart-nya seperti apa. Lalu pemeriksaan laboratorium dan analisis atau survei konsumsi makanannya.
Nah, ini setelah dipetakan melalui growth chart, itu akan terlihat apakah ada kategori seperti gizi buruk, gizi kurang, atau dia gizi baik dan lebih. Jadi di sini biasanya kalau yang dia golongan dari gizi buruk atau kurang, biasanya memang kita melihatnya dari Z-score-nya itu adalah kurang dari -3 standar deviasi. Lalu kalau misal gizi kurang, dia di antara lebih dari sama dengan -3 standar deviasi sampai kurang dari -2 standar deviasi. Begitupun gizi baik, dia -2 SD sampai +2 SD. Oke, anamnesa yang harus dilakukan adalah 2 hal, ada anamnesa awal dan anamnesa lanjutan. Anamnesa awal ini kita melihat dari gejala-gejala yang tanda-tanda bahaya dan penting juga yang biasa umum terjadi pada anak gizi buruk. Yang pertama adalah syok, adanya syok. Di sini ada ciri-cirinya, nanti kita akan perinci di materi selanjutnya. Lalu ada letargis, ada muntah atau diare yang menyebabkan dehidrasi pada anak. Lalu bisa dilakukan anamnesa lanjutannya, kita lihat lagi ke belakang riwayat kehamilannya, apakah kelahirannya prematur, ataukah ada BBLR, terus ada riwayat pemberian makannya, apakah diberikan ASI eksklusif atau tidak, MPASI-nya berkualitas atau tidak, terus riwayat imunisasinya lengkap atau tidak, seperti itu. Terus kita lihat juga riwayat penyakit penyertanya, riwayat tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya atau tidak, serta sosial ekonomi keluarganya dan budayanya juga seperti apa. Nah, ini pemeriksaan fisik harus dilakukan. Pertama adalah tanda-tanda gangguan sirkulasi, tadi misalnya berupa letargis, tanda-tanda dehidrasi, adanya kulit cekung, atau misalnya turgor kulit yang menurun, adanya tanda-tanda hipoglikemi dan hipotermi yang ditunjukkan dengan ujung-ujung ekstremitas yang dingin, atau diukur suhunya dia menunjukkan suhu di bawah normal. Terus tanda-tanda infeksinya, ada penyakit-penyakit penyertanya, dan antropometri juga dilakukan. Pemeriksaan labnya sebagai berikut, lalu survei konsumsi dilakukan juga, misal kita bisa melakukan food recall atau food frequency untuk melihat keberagaman makanannya seperti apa. Nah, berikut ini adalah fase perawatan dan pengobatan anak gizi buruk yang harus dilakukan. Adalah pertama fase stabilisasi. Ini merupakan fase awal di mana fase awal ini adalah untuk mengatasi dan mencegah adanya hipoglikemi, hipotermi, dan dehidrasi pada anak di awal dia gizi buruk. Apabila terlambat, ini akan berakibat kematian pada anak gizi buruk, seperti itu. Jadi, biasanya kita bisa mulai dari 1-2 hari ke depan dan dapat berlanjut sampai 1 minggu tergantung kemampuan anak menghabiskan, volume dari formula yang dibuat. Nah, formula yang dibuat ini bentuknya seperti formula 75 namanya. Dia biasanya mengandung, syarat diet ini, jadi energinya sekian, proteinnya sekian, kalian bisa baca sendiri ya, cairannya dan tambahan mineral mix-nya. Nah, pemberian volumenya itu, volume dari formulanya itu kita juga tentukan dengan kemampuan si anak. Ada yang 8-12 kali atau 6 kali selama 24 jam. Lalu setelah fase stabilisasi, kita akan mulai masuk ke fase transisi sebagai masa peralihan dari stabilisasi ke rehabilitasi. Di sini biasanya peralihan juga dari F75 menuju F100. Biasanya kalau anak sudah mulai bisa menghabiskan formula F75-nya, baru kita mulai ke F100-nya seperti itu dengan kandungannya seperti di syarat diet berikut. Nah, fase rehabilitasi ini adalah pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Jadi di mana energinya itu ditingkatkan sesuai kemampuan, berlangsungnya agak lebih lama 2-4 minggu dengan syarat diet berikut. Di sini biasanya formulanya bentuknya adalah F100 plus makanan bayi atau F100 plus makanan anak tergantung pada berat badan si anak. Misal dia kurang dari 7 kilo atau dia lebih dari sama dengan 7 kilo. Jadi kita sesuaikan juga dengan tekstur dan kemampuan makan anak sudah seperti apa. Lanjut, apabila anak sudah menunjukkan target kenaikan berat badan yang sesuai, nanti kita lihat ya kenaikan berat badannya seperti apa, itu kita bisa masuk ke fase tindak lanjut, di mana di sini berlangsung sampai 4-5 bulan ke depan, kita pantau setelah anak ini pulang ke rumah itu seperti apa. Nah, kriteria pemulangannya bisa dilihat juga, harus ada seperti ini, ya. Ini yang dimaksud dengan formula 75 dan formula 100, di mana formula 75 itu adalah mengandung 75 kilokalori dalam 100 mili atau mengandung 100 kilokalori dalam 100 mili. Ya, kalau dibuat dalam 1000 mili maka F75 mengandung 750 kilokalori, sedangkan F100 mengandung 1000 kilokalori. Oke, ini formula modifikasi WHO atau yang biasa disebut dengan MODISCO itu bisa juga dilakukan.
Nah, ini yang disebut dengan resomal, biasanya diberikan pada anak dengan diare. Nah, monitoring evaluasinya itu bisa kita lihat dari kenaikan berat badan minimalnya, yaitu kurang dari 50 gram dalam per minggunya. Kalau misalnya dia tidak mampu naik